Perkenalkan, nama saya Agustina SAG. Saya mahasiswa PPG batch 1 tahun 2025 dari STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya mengajar guru agama Katolik dan budi pekerti di SD 013 Mahina Utara. Kali ini saya akan mengajar kelas 5 SD Negeri 013 Mahina Utara dengan tema materi saya Yesus yang mengajarkan kasih. Jika ada kekeliruan dalam pembuatan video ini, saya mohon dikoreksi. Terima kasih. Ayo mari kita saksikan dalam praktek mengajar di kelas. Seluruhnya siap, gerak. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, biasa. Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Ya, kasih jos. Ya, baik anak-anak. Hari ini sehat semua? Sehat. Gituan ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Yesus mengajarkan kasih. Ya, Yesus mengajarkan kasih. Jadi anak-anak, kasih adalah dari ajaran Yesus Kristus, menjadi landasan bagi segala perintah dan tindakannya. Melalui kasih, Yesus mengajarkan cara hidup yang membawa perubahan mendalam bagi individu dan dunia. Dalam persentase ini, kita akan menyelami makna kasih menurut ajaran Yesus dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai perjalanan memahami kasih yang mampu mengubah segalanya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Yang pimpinnya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami sepanjang malam hingga pagi ini. Ini kami anak-anak-Mu untuk memulai kegiatan belajar mengajarkan di sekolah ini. Sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berilah rahmat kepintaran kepada anak kami, agar dapat mengerti dan memahami apa yang kami terima pada hari ini. Berkatilah Bapak dan Ibu guru, berkatilah kedua orang tua mereka, agar mereka juga senantiasa dibimbing dan diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan mereka sehari-hari. Bapak, kami serahkan semuanya ini kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, anak-anak, seperti yang Ibu katakan di awal, bahwa kita akan belajar tentang kasih. Dan kita akan melihat apa saja yang tertuang dalam kasih yang diajarkan oleh Yesus. Kasih kepada Allah, ya. Kasih kepada Allah itu terdapat dalam perintah Yesus yang pertama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa dan akal budi, sebagai dasar utama dari semua ajaran Yesus. Ya, kasih itu adalah kasihlah Tuhan Allah dengan segenap akal budi. Jadi kita mengasihi sesama, itu hukum yang pertama, ya, hukum atau ajaran Yesus dalam ajaran Yesus. Lalu bakti kasih kepada Allah, apa saja? Menjalankan perintah dan firman Allah adalah wujud nyata dari kasih kita kepadanya yang senantiasa membimbing hidup kita. Artinya, kita harus mengasihi Allah
dalam setiap perjalanan hidup kita. Contoh, bangun tidur harus berdoa. Berdoanya adalah bersyukur. Ya, bersyukur apa yang sudah kita terima pagi ini. Itu kita mengasihi Allah, mensyukuri hidup kita yang sudah diberkati Tuhan. Lalu kasihnya apalagi? Kita harus mengasihi sesama kita yang kita jumpai hari ini. Ya, yang kita jumpai hari ini harus kita kasihi. Caranya menolong sesama yang membutuhkan. Misalnya kalau di sekolah, pasti ada teman-temanmu yang tidak ada pensil kan atau pulpen. Nah, kamu biarkan enggak dia tidak menulis? Tidak. Harus kita meminjamkan jika kita punya yang lebih. Ya. Lalu menyembah dan taat. Ya. Kita diajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah dan hidup dalam ketaatan mengikuti kehendaknya sebagai ekspresi kasih sejati. Artinya hanya kepada Allah saja kita menyembah. Ya, tidak ada kita membutuhkan kekuatan dari alam gaib dan dunia lain. Misalnya, oh saya harus percaya pada pohon ini. Kalau orang tua dulu kita percaya dengan pohon beringin. Pohon beringin itu ada bara-bara halus yang tinggal di sana dan tidak boleh dilewati orang sembarang orang. Itu kepercayaan orang dulu. Tapi sekarang kita sudah punya agama dan kita hanya taat dan menyembah kepada hanya satu Allah, Tuhan. Tidak ada yang lain, ya. Tidak ada yang lain. Kalau ada yang mengatakan, oh kita ini percaya dengan ini, itu bukan itu yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Lalu berikut kita diajar untuk kasih dalam komunitas. Komunitas itu dalam arti kumpulan, kelompok. Kayak kita di kelas ini adalah sebuah komunitas. Komunitas SD Pondok 13 Benau Utara. Ya. Ini komunitas namanya. Nah, dalam komunitas ini, dalam kelompok di sekolah kita diajak untuk saling apa? Saling menolong. Ya, saling menolong. Apa saja komunitas yang kasih melibatkan dukungan dan tolong menolong antar anggotanya dalam suka dan duka. Kalau di komunitas di sekolah kita, kalau ada teman kita mengalami duka, kita rame-rame memberi dukungan. Misalnya ada salah satu orang tuanya meninggal, pasti kita memberi apa namanya ini les seberapa yang kita kasih, ya kan? Ada nanti namanya kita nyumbang untuk teman kita yang mengalami duka. Nah, itu adalah perbuatan kasih dalam komunitas. Lalu yang berikut, menyelesaikan konflik. Sering terjadi kan dalam sekolah kita, teman sering siku, sering olok, akhirnya jadi perkelahian dan pertengkaran. Akhirnya dipanggil. Nah, dalam komunitas menyelesaikan konflik, kita diajak untuk membangun komunikasi damai dan penyelesaian perselisihan secara bijaksana agar hidup harmonis. Makanya Bapak dan Ibu guru sering mengajak anak kalau lagi ada pertengkaran, ada perkelahian, disuruh untuk berdamai. Supaya apa? Supaya kalian hidup dalam komunitas ini, hidup dalam keadaan damai, tidak ada lagi permusuhan, ya, tidak ada permusuhan. Sering itu terjadi ya, ya itu kita maklumi. Lalu yang berikut, komunitas inklusif. Nah, apa itu komunitas inklusif? Menjaga keadilan dan keterbukaan, memastikan setiap individu diterima dan diperhatikan secara setara. Nah, ini komunitas inklusif. Misalnya ada orang-orang yang tertentu yang tidak mengalami keharmonisan atau
tidak diterima dalam sebuah komunitas. Misalnya orang yang dipidana, ya, sudah penjara, lalu dia mengalami dirinya merasa terasing. Jadi kita harus menerima mereka dengan kasih. Tidak bisa kita mengungkit masa lalunya dia, tapi kita mengambil dia, mengangkat dia agar menjadi manusia baru dalam hidupnya setelah mengalami ketidakadilan. Nah, sekarang kita akan melihat kasih itu ada buah roh. Ya, ada buah-buah roh dalam kasih. Ya. Asal dari kasih itu adalah kasih sejati berasal dari Allah dan menjadi buah Roh Kudus yang hidup dalam diri orang. Baik anak, kita akan menonton sebuah film tentang orang Samaria yang murah hati. Tolong disimak baik-baik. Halo adik-adik, jumpa lagi kali ini dengan Kak Ria. Hari ini kita mau belajar satu hal baru lagi. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali ibadah. Kami percaya Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, pimpin hati kami, siapkan hati kami, supaya kami siap mendengarkan kebenaran firman. Dan pada akhirnya kami mau melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kali ini ceritanya tentang seorang Samaria yang baik hati, yang murah hati. Nah, Kak Ria akan bercerita menggunakan gambar ya. Adik-adik sudah siap? Siap ya? Yuk, kita mulai ceritanya. Nah, adik-adik, hari ini ceritanya adalah tentang seorang Samaria yang murah hati. Cerita ini diambil dari Lukas 10 ayatnya yang ke-25 sampai 37. Adalah seorang Yahudi yang sedang berjalan seorang diri dari Yerusalem ke kota Yeriko. Awalnya perjalanannya baik-baik saja dan tenang. Tapi tiba-tiba, "Hei, berhenti kamu! Serahkan seluruh harta milikmu, atau kalau tidak, kami akan melukaimu dengan pedang dan golok kami." Orang Yahudi itu kemudian berteriak, "Ampun, ampun, iya, saya akan serahkan semuanya, tapi kasihani saya, jangan membunuh saya." Orang Yahudi tersebut diserang oleh perampok-perampok yang kejam. Bukan cuma hanya diserang, bukan cuma hanya dirampok, tapi ternyata dia juga dipukuli sampai habis-habisan. Perampok-perampok tersebut memukulnya sampai setengah mati. Orang tersebut babak belur, tak berdaya, dan ditinggalkan begitu saja di jalanan. Kejam sekali mereka. Lalu lewatlah seorang imam dan melihat orang Yahudi yang kesakitan itu. Apa yang dilakukan ya? "Wah, aku kan seorang terpandang, bukan tugasku menolong orang ini. Nanti juga ada yang tolong dia. Saya harus buru-buru melayani. Umatku sudah menunggu di bait Allah." Akhirnya imam itu jalan melewati orang Yahudi yang terluka tersebut. Tak lama kemudian lewatlah seorang Lewi. "Wah, aku buru-buru. Aku harus pergi. Kalau saya pegang orang itu, saya tolong dia,
saya akan menjadi najis karena dia penuh darah. Saya kan mau melayani. Kalau saya jadi kotor, wah itu hanya akan menyusahkan diriku. Orang lain itu pun pergi melewati orang Yahudi yang butuh pertolongan tersebut. Hari semakin sore dan tidak banyak orang yang melewati jalanan tersebut. Sampai lewatlah seorang Samaria. Itu ada yang terluka di sebelah sana. Kasihan sekali dia. Dia pasti sangat kesakitan. Hari juga sudah semakin sore. Kasihan kalau dia terbaring di tempat itu. Orang Samaria itu pun tergerak oleh belas kasihan. Dia turun dari keledainya dan menolong orang Yahudi tersebut. Dia membersihkan luka-lukanya dan membalut lukanya. Hari sudah semakin gelap. Sebaiknya saya antarkan kamu ke penginapan yang nyaman. Kamu juga pasti kesulitan berjalan. Naiklah ke atas keledaiku dan aku akan mengantarmu ke penginapan. Orang Samaria yang murah hati tersebut sampai di sebuah penginapan dan menolong orang Yahudi tersebut supaya dapat beristirahat sehingga penyakitnya, kesakitannya bisa lekas pulih. Keesokan harinya, sang pemilik penginapan bertanya, "Kenapa kamu bersedia merawat orang Yahudi tersebut? Padahal kamu hanya lewat dan tidak menuju kota Yeriko. Itu kan hanya membuang waktumu saja." Sekarang dari materi yang Ibu ajar tadi sampaikan kepada kalian, Ibu mau bertanya. Siapa nanti yang mau menjawab silakan angkat tangannya. Dari keseluruhan materi atau pelajaran yang kita terima tadi, sejauh mana kalian menangkap apa yang sudah disampaikan? Saya dengan Ibu memberi pertanyaan. Jadi saya harap nanti anak-anak bisa mengangkat tangan yang punya daya tangkapnya yang kuat, silakan nanti bertanya atau menjawab. Sebutkan hukum kasih. Ya Bu, Ya. Bagaimana Milda? Apa jawabannya? kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa dan akal budimu. Ya. Kasihilah Allahmu dengan segenap kasihilah sesamamu dengan segenap apa tadi? Hatimu. Ya. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri dengan segenap jiwa, akal budi, ya. Lalu yang kedua, sebutkan kasih dalam keluarga. Siapa yang bisa jawab? Ya, Leo. Sorry. Lelo. Merawat dan menghormati orang tua. Ya. Kalian bisa merawat orang tuamu? Bisa ya. Nah, menghormati orang tua? Bisa? Bisa ya. Ya. Itulah tugas kita sebagai seorang anak adalah merawat dan menghormati orang tua di masa tuanya. Ya. Nanti kalau kamu sudah dewasa, orang tuamu sudah rentan, sudah tua, tetap hormati dia. Walaupun kadang-kadang orang tua ada masanya mereka seperti anak kecil, ya. Jadi kalian harus tetap menghormati dan merawat mereka dengan penuh kasih. Sekarang kita masuk dalam kelompok, ya. Silakan buat bentuk kelompok, 2 kelompok, ya. Ini ada 11 anak, berarti ada yang 5, ada yang 6. Baik anak-anak, kita akan masuk dalam kelompok. Ibu akan membagi pertanyaan kepada kelompok, setiap kelompok. Jadi Ibu minta kalian untuk menjawab pertanyaan yang akan Ibu bagi, ya.
Nanti silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Ini kelompok 2, ini kelompok 1. Silakan kerjakan. Pertanyaannya itu silakan disimak baik-baik. Setelah itu baru dijawab. Mengapa kita harus mengasihi musuh kita? Silakan masing-masing teman-teman memberi pendapat. Mengapa kita harus mengasihi musuh kita? Ya. Lalu untuk kelompok 1 pertanyaannya apa saja? Kasih kepada sesama. Silakan dibahas dalam kelompok ya. Silakan. Kita kalau kerjakan sekarang. Silakan salah satu yang menulis jawabannya, lalu nanti di presentase di depan. Minta kalian untuk menjawabnya kurang lebih 3 menit. Ya? 3 menit. Mulai dari sekarang. Ya, silakan memberi jawaban, teman-teman yang lain membantu untuk memberi jawaban. Ya? Teman-teman memberi jawaban kepada temannya apa kira-kira kalian. Yang lainnya boleh menulis jawabannya, nanti dijawab disalin sama temannya bagian menulis. Ya. Yang lainnya silakan menulis jawaban masing-masing. Setelah itu nanti temanmu yang salin. Mana buku pulpen kalian? Masih keluar. Gimana Hendrikus? Jawaban Hendrikus apa? Apa saja kasih kepada sesama? Apa saja ya? Sil? Yang sudah bisa menyampaikan jawabannya di depan, ya. Baik, sudah. Mulai dari mana dulu? Kelompok mana? Dari kelompok 1, silakan maju untuk menyampaikan jawabannya. Kelompok 1, apa saja kasih kepada sesama? Jawaban: kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tanpa diskriminasi, semua orang adalah sesama kita, baik ras, status sosial maupun latar belakang
kedua siapa? Mbak. Kedua. Mengapa kita harus mengasihi musuh kita? Karena kunci kasih sejati adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, melepaskan dendam dan memandang dengan kasih yang tulus. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas kelompok-kelompok yang sudah menjawab pertanyaan dari materi yang kita terima hari ini. Oke. Sekarang Ibu mau menyampaikan kesimpulan dari materi kita, yaitu hidup dalam kasih. Ya. Yang pertama, ikuti teladan Yesus. Ikuti teladan Yesus. Yang kedua, pengaruh kasih. Itu kasih memampukan perubahan diri sendiri, memperbaiki hubungan dan membawa transformasi dunia. Ya. Sedangkan ikuti teladan Yesus itu terapkan kasih dalam setiap aspek kehidupan, menjalani kasih Yesus yang mengasihi tanpa batas. Ya, mengasihi tanpa batas. Menolong sesama tanpa batas. Menjadi saluran kasih, menjadi wahana kasih Allah dengan aktif menunjukkan kepedulian dan kebaikan kepada sesama. Nah, baik anak-anak, sampai di sini kira-kira materi yang kita terima bisa dipahami? Bisa ya? Ya, Bu. Kira-kira bisa dipraktek dalam hidup sehari-hari? Bisa. Mengasihi sesama seperti yang dikerjakan oleh kelompok 2, yaitu kunci dari kasih sejati adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, melepaskan dendam dan memandang dengan kasih yang tulus. Bisa dipraktek ya? Bisa, Bu. Dalam kehidupan, terutama di sekolah. Oke, sampai di sini materi kita. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Salah satu pimpin doa. Siapa yuk? Silakan. Ada yang mau pimpin kita dalam doa? Ya udah, silakan ya udah. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi. Pagi.